Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansyah, NIM 28922500017, Prodi Manajemen semester 2, dalam tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH SEMM dalam materi Dana Pensiun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dana pensiun. Pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seseorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKB, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usaha dengan prinsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun, dan dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial atau perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan. Tujuan untuk membuat dana cadangan atau sebagai pensiun bagi pegawainya. Dan demikian pengertian dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. A. Definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan, bukan Bank Indonesia, yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang membuat untuk menyiapkan sebuah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami, seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalankan kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas. Namun ketika pensiun, tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapatan finansial. Namun, dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakai atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable
profitable artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha, apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 tahun atau 58 tahun. Tentunya ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia. Untuk saat ini yang sudah jauh sehat dibanding pada masa dahulunya. Kemudian yang B, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Fungsi dan tujuan dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Kemudian penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan secara umum. Ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun, yaitu 1. Bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. 2. Membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. 3. Membangun sistem manajemen kinerja dan sistematis. 4. Membangun image positif. C. Tipe dan asas dana pensiun. Ada 2 tipe dasar dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti, definite contribution plan, dan program pensiun keuntungan pasti, definite benefit plan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. 3. Asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Yang D. Lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggaraan dana pensiun tersebut. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI dan Polri. 1. Dana pensiun pemberian kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP, atau program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau keseluruhan karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jika yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun pasti bagi perorangan. Kemudian peserta dana. Pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terkait pada badan usaha apapun. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan dana adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja
yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Keempat, saldo BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran yang hasil dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, resiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Resiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Kemudian yang E, peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya, setiap karyawan tidak menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada kebutuhan organisasi yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah yang A, tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK. Pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. Yang B, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya, penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. Yang C, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. D, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Kemudian selanjutnya, kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita dapat secara keuangan di masa tua. Bayangkan apabila yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang bisa diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita juga sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu akan muncul beberapa risiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti, yaitu 1. Lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobat makin mahal. Secara biologis, lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding balik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Data dari Mercer Mass Benefit 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air adalah 11% per tahun. Kemudian nomor 2, lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar bisa didefinisikan sebagai seseorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lansia, dilindungi pemerintah. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang menambahkan kualitas hidup yang lebih baik? Yang ketiga, kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Risiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang, karena tidak ada yang pernah tahu
kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPJS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun. Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menghitung rasio antara investasi dengan kekayaan bersih. Amannya nilai perlindungan antara investasi dan kekayaan bersih itu 50% atau lebih. Bila sampai di angka ini, tandanya jumlah investasimu sudah cukup sehat. Yang satu, hitung dan cari tahu apa saja kebutuhan di masa pensiun. Mencari tahu kebutuhan masa pensiun adalah hal yang wajib kita lakukan. Karena dari kebutuhan ini akan muncul beberapa jumlah pengeluaran kita nanti. Lakukan perhitungan secara rinci dan mengenai beberapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti biaya makan, transportasi, listrik, air, perawatan hunian, serta tanggungan, dan sebagainya. Hitung pula beberapa biaya pengeluaran yang akan dialokasikan. Kemudian yang kedua, tentukan kapan mau pensiun. Kini makin banyak orang yang memutuskan untuk pensiun di usia muda. Namun agar tetap dapat melanjutkan hidup dengan nyaman, dibutuhkan strategi keuangan khusus sebagai gambaran. Yang F, manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja pada peningkatan produktivitas. Manfaat pensiun. Berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain, yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta tersebut pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menerima cacat. Kemudian yang G, tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan bagi pemberi kerja. Dana pensiun bertujuan 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut, karyawan mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan 1. Kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman pada dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun bertujuan 1. Pengelola dana pensiun
untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun merupakan kegiatan inovasi, investasi. Yang kedua, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kurang. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.